Mengapa terjadi perundungan di pesantren? Anda sedang menyaksikan tayangan tentang stop bullying di pesantren pada channel YouTube Muhammad Hamzah. Informasi ini merupakan intisari pengalaman lebih dari 10 tahun dan masih terus berlanjut dalam menghadapi dan menangani masalah-masalah seputar perundungan. Di video ini Anda akan menerima informasi tentang mengapa terjadi perundungan di pesantren. Setelah mengetahui jawabannya, ustaz dan ustazah dapat mengambil tindakan untuk mencegah perundungan di pesantren. Sebelum melanjutkan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak, serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak jiwa. Terima kasih. Karena kali ini Muhammad Hamzah akan menampilkan diri, maka saya istirahat sejenak. Silakan Muhammad Hamzah mengambil alih. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah berada pada video kedua dari jawaban atas pertanyaan mengapa ada bullying di pesantren. Ini adalah salah satu rangkaian dari beberapa video dengan tema Stop Bullying di Pesantren yang dimuat di channel YouTube Muhammad Hamzah. Di video yang lalu kita sudah mengulas jawaban pertama dan jawaban kedua atas pertanyaan mengapa ada bullying di pesantren. Sekarang di video ini kita akan membahas jawaban yang ketiga dan jawaban yang keempat. Mari kita lihat. Nah, jawaban ketiga, mengapa terjadi bullying di pesantren? Karena pesantren atau beberapa pesantren tidak memiliki sistem atau mekanisme mencegah, menanggulangi, dan memantau bullying di pondoknya atau di kampusnya. Nah, ini jawaban yang ketiga. Kenapa pesantren tidak memiliki mekanisme, tidak memiliki secara sistem pencegahan, penanggulangan, pemantauan bullying? Karena bisa saja pesantren tersebut masih terpusat kepada sosok atau kepada tokoh. Jadi sistem pembinaan, sistem pengasuhan di pesantren itu terpusat kepada satu orang atau satu sosok atau satu tokoh atau satu dua orang yang dianggap sangat berpengaruh. Nah, kemudian bisa saja di pesantren tersebut mungkin ada sistemnya, mungkin ada aturannya, mungkin ada tata tertibnya, tetapi tidak ada atau kurang penegakannya, kurang penerapan dari aturan-aturan tersebut. Atau bisa juga peristiwa-peristiwa bullying yang terjadi di dalam pondok pesantren tersebut atau di dalam kampus di pesantren tersebut itu tebang pilih, ya. Untuk kasus-kasus tertentu ditangani, untuk kasus yang lain mungkin diabaikan. Atau bisa juga di pesantren tersebut penanganannya itu tidak menyeluruh, dia parsial, setengah-setengah. Mungkin akan ditangani ketika ada masalah-masalah besar atau kasus-kasus perundungan yang besar, tetapi yang kecil-kecil bisa jadi tidak ditangani. Nah, inilah salah satu alasan mengapa bullying di pesantren itu bisa ada atau bisa terjadi, bahkan dalam beberapa kasus bullyingnya itu bisa saja berat, baik dari sisi jenis bullyingnya maupun akibat yang ditimbulkan terhadap santri atau santriwati yang menjadi korban. Di sisi lain, kemungkinan pesantren tersebut fasilitasnya masih belum memadai. Yang dimaksud fasilitas adalah fasilitas untuk mencegah, menanggulangi, atau memantau. Fasilitas ini misalnya CCTV. Nah, ini CCTV sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya, bahwa CCTV itu sangat membantu dalam pencegahan, pemantauan bullying di dalam kampus. Bisa juga fasilitas yang dimaksud itu adalah kurangnya pengawas, kurangnya pengasuh dari kalangan ustaz atau ustazah. Jumlahnya mungkin tidak cukup untuk memantau sekian ratus atau sekian ribu santri dalam satu pondok pesantren. Itu beberapa fasilitas yang bisa jadi karena dia minim atau kurang, sehingga menyebabkan pemantauan pengawasan itu kurang maksimal, sehingga bullying itu bisa banyak terjadi dalam satu pondok pesantren. Yang aspek yang lain yang kita bisa masukkan sebagai jawaban mengapa di pesantren ada bullying, karena
selain fasilitas yang tadi dijelaskan tentang CCTV, tentang ustadz, ustazah, pengasuh yang kurang, bisa jadi anak-anak di sana atau santri, santriwati di dalam pesantren tersebut itu jenuh atau bosan. Mungkin karena padatnya kegiatan, padatnya jadwal, atau kegiatannya hanya terputar pada hal yang sama berulang terus setiap hari, sehingga sarana hiburan itu kurang, membuat anak-anak bosan, membuat anak-anak jenuh, sehingga larinya nanti ada pada aspek bercanda. Jadi bercanda itu dianggap sebagai hiburan di dalam pondok pesantren, bercanda itu dianggap sebagai hiburan bagi santri maupun santriwati. Nah, di situ masalahnya. Ketika hiburan itu dianggap candaan itu dianggap sebagai hiburan, candaan ini kemudian kadang-kadang lepas kendali atau melewati batas, sehingga yang tadinya candaan, yang tadinya dimaksudkan sekedar untuk hiburan supaya bisa memancing tawa di kalangan santri atau santriwati, kemudian berubah menjadi kasus atau berubah menjadi peristiwa perundungan. Inilah jawaban ketiga mengapa terjadi bullying di pesantren. Dalam konteks bullyingnya itu banyak kasusnya. Nah, jawaban terakhir atau jawaban keempat yang bisa disajikan dalam video kali ini adalah bullying di pesantren itu ada karena faktor pengelola pesantren. Nah, ini juga yang sangat penting untuk kita lihat, bahwa pengelola pesantren itu kita secara umum kita bagi menjadi dua. Pertama adalah ustadz, ustazah, atau siapapun orang dewasa yang ditugaskan untuk mengasuh, untuk mengawasi, untuk membina santri sehari-hari, terutama sekali di asrama. Nah, di sini kadang-kadang ada pesantren atau mungkin beberapa pesantren masih menggunakan kakak kelasnya atau seniornya sebagai pengasuh santri, pengasuh santri-santri yang junior. Ini yang kadang-kadang menimbulkan masalah. Bullying itu terjadi kebanyakan oleh senior kepada junior. Nah, kalau pihak pesantren pengawasannya lemah atau sistemnya lemah, maka bullying di pesantren itu bisa saja akan sangat banyak kasusnya, meskipun mungkin yang akan muncul di permukaan bisa saja sedikit. Yang kedua, aspek manajemennya, aspek pimpinannya. Nah, ini juga sangat penting. Kalau aspek manajerialnya lemah, aspek pengelolaannya lemah, pengawasannya lemah, itu bisa membuat pesantren itu rawan menjadi tempat bullying bagi santri atau santriwatinya. Nah, kemudian kita membahas mengapa sebenarnya pihak manajemen itu bisa lemah atau pihak pengasuh santri itu bisa lemah sehingga banyak kasus bullying yang terjadi. Nah, biasanya itu lebih kepada pengasuh atau manajemen atau pimpinan di dalam suatu pondok pesantren itu, dalam satu kampus yang dihuni oleh ratusan atau mungkin ribuan santri atau santriwati itu, banyak yang belum memahami apa itu bullying. Jadi tidak tahu apa itu bullying. Yang mereka tahu hanyalah perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku. Ya, parahnya lagi, kadang-kadang perilaku tersebut hanya dianggap sesuatu hal yang biasa. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa mungkin dianggap bercanda, mungkin dianggap permainan. Misalnya kita ada santri memanggil santri yang lain dengan panggilan-panggilan yang tidak bagus, tetapi itu dianggap sebagai hiburan, dianggap sebagai candaan. Padahal sebenarnya itu sudah masuk dalam kriteria bullying, tetapi tidak diketahui oleh pihak pengasuh santri atau pihak manajemen di pesantren tersebut. Nah, kemudian kadang-kadang pengasuh santri pada umumnya ada yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme cara sistem mencegah, memantau, menanggulangi bullying itu. Nah, karena tidak tahu, tidak paham apa itu bullying, maka tidak tahu bagaimana mekanisme atau sistem mencegahnya. Tidak berpikir sistemik. Kalau ada kasus, ditangani, selesai. Tapi tidak ada aspek pencegahannya atau tidak ada aspek pemantauannya. Nah, kemudian ketidakpekaan. Jadi kadang-kadang pengasuh santri, ustadz, ustazah itu oleh kalangan orang tua atau oleh malah kalangan santrinya dianggap tidak peka. Karena mungkin itu tadi, menganggap bahwa bullying itu wajar atau menganggap bahwa candaan-candaan itu wajar. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan bullying di pesantren dianggap itu sesuatu hal yang lumrah, hal yang biasa sebagai hiburan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan
bullying di pesantren itu bisa marak karena ada pemahaman yang tidak pas di kalangan pihak pengasuh atau pihak pengelola pondok pesantren. Terlebih lagi bahwa ketika dampak atau akibat dari terjadinya peristiwa bullying itu besar, masuk di media mungkin atau viral, barulah kalangan pengasuh atau kalangan pihak manajemen sibuk mengurusi hal tersebut, kasus tersebut. Tetapi ketika kasus tersebut dianggap selesai, maka kembali kepada business as usual, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya tanpa mau lagi melihat bagaimana mencegah, menanggulangi bullying di pesantren itu secara sistemik. Sehingga yang kita tawarkan adalah pesantren, kita bantu untuk bagaimana mencegah, mengatasi, menanggulangi bullying itu secara pendekatan yang sistemik, pendekatan yang menyeluruh, sehingga pesantren tidak lagi menjadi tempat atau tidak lagi dianggap sebagai tempat yang sangat rawan, sangat tinggi kasus bullyingnya. Inilah jawaban keempat dari pertanyaan mengapa ada bullying di pesantren. Semoga bisa membantu mencerahkan semua pihak. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muhammad Hamzah. Lumayan juga waktu istirahat yang saya dapat. Baiklah. Bagaimana penjelasan Muhammad Hamzah barusan? Anda punya pendapat atau pertanyaan? Tulis pendapat atau pengalaman Anda dalam mencegah terjadinya perundungan. Siapa tahu pengalaman Anda justru sangat membantu orang lain dalam mencegah bullying. Pastikan Anda menonton video-video di daftar putar atau playlist Stop Bullying di Pesantren pada channel Muhammad Hamzah ini. Setelah menyaksikan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak orang. Terima kasih.